Kebijakan yang kedua, teman-teman dapat lihat di sebelah kanan itu istilahnya, saya istilahkan dengan istilah kontraktif. Jadi nanti ada kebijakan instrumen fiskal ini dipakai untuk tujuan ekspansi dan kontraksi. Nah, gitu. Untuk kontraksi ini artinya pemerintah ingin melambatkan kondisi ekonominya. Loh, kenapa kok perekonomian itu perlu dilambatkan? Nah, terkadang perekonomian yang bergerak sangat cepat, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi itu nanti akan membuat kesenjangan akan semakin tinggi. Nah, gitu teman-teman. Itulah kenapa terkadang kondisi ekonomi itu nanti untuk menghindari ketidakefisienan yang berkaitan dengan penyebaran pendapatan itu nanti akan sedikit dihambat oleh pemerintah. Nah, itu teman-teman. Itulah kenapa kebijakan kontraksi ini biasanya digunakan untuk menanggulangi terjadinya inflasi. Ketika inflasi sudah tidak terkendali atau sangat tinggi, harga-harga itu juga sudah sangat tinggi dan masyarakat bawah itu sudah tidak mampu menjangkaunya, menganggap barang itu sangat mahal, maka kondisi ekonomi harus diperlambat. Inflasi harus dikontraksi, ditekan. Nah, gitu teman-teman. Tentu ketika inflasi ini ditekan nanti akan berimbas juga pada pengangguran. Nah, karena apa? Di sektor real tiga masalah ini sangat berkaitan. Nah, gitu ya teman-teman. Tentu ketika inflasi ini nanti akan turun, itu nanti akan membuat pengangguran meningkat. Nah, kenapa? Teman-teman dapat pelajari ini di video saya sebelumnya berkaitan dengan kurva Phillips. Karena apa? Karena inflasi yang menurun itu termasuk indikator harga-harga yang semakin menurun juga, atau harga-harga yang murah. Ketika harga-harga itu murah, margin revenue atau keuntungan seseorang jika mereka jualan atau menjadi seorang produsen itu juga akan semakin sedikit. Artinya apa? Artinya keuntungan mereka akan sedikit. Ketika keuntungannya sedikit dan gairah ekonomi itu sangat tidak produktif atau gairahnya cukup lesu, maka itu nanti akan mendorong investor lari ke luar negeri, yang pertama. Yang kedua, orang yang mau berjualan, orang yang mau membuka usaha itu nanti akan pikir-pikir ketika keuntungan di sektor itu atau bisnis itu kecil. Nah, gitu ya teman-teman. Itu untuk analisa yang pertamanya. Untuk analisa yang kedua, ini berkaitan dengan penurunan government atau government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini biasanya juga perlu dikurangi. Misalkan nih penerimaan PNS pada tahun ini dikurangi, penerimaan PNS ditunda, atau bisa juga insentif untuk UMKM ini dihapus, subsidi untuk BBM dihapus, subsidi untuk masyarakat miskin dihapus. Nah, itu kan ada upaya untuk mengurangi anggaran belanja pemerintah. Nah, dan biasanya kebijakan ini nanti juga diiringi dengan peningkatan tax atau peningkatan pajak. Nah, di situ saya istilahkan dengan istilah T. Secara teoritis kebijakan kontraktif ini termasuk lawan atau kebalikan dari ekspansif. Itulah kenapa simbolnya ini berlawanan, gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika pemerintah pengeluarannya dikurangi, sedangkan pendapatannya ini ditambah, nanti secara teori itu nanti akan terjadi surplus anggaran. Karena apa? Karena government expenditure itu lebih kecil daripada penerimaan pajak. Nah, sebenarnya istilah yang benar bukan T, penerimaan negara, karena nanti banyak kolom-kolom di
APBN selain teks. Nah itu ya teman-teman, tapi untuk memudahkan teman-teman kita buat satu instrumen yang sering dipakai ya ini T gitu aja ya. Nah terus di situ saya garis bawahi kenapa surplus anggaran. Nah ini teman-teman perlu pelajari dulu, kebijakan ekspansif dan kontraktif ini tidak selalu diterapkan pada sebuah negara dalam 1 tahun full. Dalam 1 tahun full. Terkadang kebijakan ini ketika terjadi kondisi pandemi misalkan pada awal Maret tahun kemarin misalkan, terkadang kebijakan ini juga dirubah arahnya. Padahal surplus anggaran dan defisit anggaran itu sudah tertera di RAPBN tahun sebelumnya. Artinya apa? Ketika anggarannya defisit, sangat memungkinkan di tengah-tengah perjalanan nanti pemerintah melakukan kebijakan kontraktif. Itu artinya kebijakan kontraktif ini tidak selalu menghasilkan surplus anggaran pada APBN. Nah, itu ya perlu dicatat. Kenapa kok ini saya garis bawahi? Jadi kalau kita lihat studi kasus di Indonesia, kebijakan ekspansif dan kontraktif ini terus beriringan secara kondisional untuk melihat kondisi ekonomi di masyarakat, apakah dia perlu dikontraksi atau perlu diekspansi. Tetapi kalau kita lihat data time series, rata-rata kebijakan APBN kita selalu defisit anggaran. Nah ini teman-teman. Nah terus untuk analisa yang keempat, ini kurva AD menurun. Kenapa kok menurun? Karena teksnya meningkat, pendapatan akan pajaknya ditingkatkan, itu nanti akan membuat uang yang dipegang oleh masyarakat itu nanti akan berkurang. Karena apa? Karena pajak yang diberikan ke negara itu semakin besar, sedangkan pengeluaran pemerintah ini dikurangi. Nah itu akan membuat peredaran uang di masyarakat akan semakin sedikit. Ketika peredaran uang di masyarakat akan semakin sedikit, itu akan memicu transaksi yang semakin sedikit pula. Transaksi yang semakin sedikit itu nanti akan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi, bisnis dan lain sebagainya itu nanti akan semakin melemah juga. Ketika dia melemah, tentu produktivitas mereka juga akan melemah. Itulah kenapa AD, kurva AD, aggregate demand itu nanti akan turun. Ya, istilah ini nanti penurunan kurva AD ini akan menggeser ke kiri bawah. Nah, nanti kita akan lihat ini di ilustrasi slide selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk T yang meningkat. Nah, ini teman-teman. Ketika peningkatan teks, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pajak, ini nanti akan membuat masyarakat membayar pajak lebih banyak, sehingga uang yang dipegang itu akan semakin sedikit. Ketika uang yang dipegang pemerintah semakin sedikit, tentu opsi untuk melakukan konsumsi dan saving itu juga akan semakin sedikit pula. Nah, gitu teman-teman. Itulah kenapa kondisi ini nanti akan menghambat atau memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk selanjutnya ini ada government expenditure yang dikurangi atau diturunkan. Ini nanti akan membuat insentif anggaran ini diturunkan, subsidi diturunkan, yang ini nanti akan memicu
uang yang beredar nanti akan semakin menurun. Nah, ini sama di analisa yang kedua. Nah, analisa selanjutnya ini akan membahas berkaitan dengan inflasi dan PDB. Nah, ketika uang yang beredar di masyarakat ini sedikit, teman-teman, transaksi semakin sedikit, permintaan akan sebuah barang itu juga akan condong semakin sedikit pula. Nah, ketika permintaan akan sebuah barang itu sedikit, sedangkan barang yang ditawarkan itu banyak, itu akan memicu terjadinya penurunan harga, baik itu di diskon, baik itu di obra, baik itu turun secara alamiah karena efek permintaan dan penawaran pasar. Nah, itu nanti akan mendorong turunnya inflasi karena harga ini ya indikatornya inflasi, teman-teman. Ketika inflasi turun, margin revenue yang diterima oleh produsen itu turun, dianggap ekonomi ini tidak bergairah, dianggap ekonomi ini melambat atau lemah, sehingga produktivitas itu nanti akan semakin menurun. Ketika produktivitas akan sebuah barang itu menurun, itu nanti jika di total itu nanti PDB sebuah negara akan menurun juga. Nah, gitu teman-teman. Ketika PDB-nya menurun, tentu pertumbuhan ekonomi akan menurun. Nah, gitu singkatnya terkait dengan kebijakan kontraktif. Yang ingin saya garis bawahi di sini, kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengekspansi dan mengkontraksi pasar, dia sangat kondisional. Nah, gitu teman-teman. Jadi dia bisa diterapkan atau dirubah kebijakannya di bulan berapa, setelah dievaluasi di kuartal berapa. Nah, gitu teman, tergantung kondisi ekonomi pada saat itu. Nah, jadi secara teoritis emang seperti ini, tapi tentu ini juga perlu disandingkan dengan data-data yang terjadi di lapangan. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada dua kurva, yakni kurva ekspansif dan kontraktif. Teman-teman tadi sudah lihat di gambar sebelumnya, tadi ekspansif. Kebijakan ekspansif ini akan mendorong kurva AD bergeser ke kanan atas. Nah, ini dapat dilihat di gambar yang kiri, yang membuat AD1 ini bergeser ke garis atau kurva kuning gitu, teman-teman. Sedangkan AS-nya masih tetap sama. Nah, sedangkan kontraktif ini nanti bergeser dari AD1 ke AD2. Nah, ini yang di gambar sebelah kanan itu, dia bergeser ke kiri bawah. Nah, ini nanti akan membuat kalau teman-teman lihat itu nanti akan menjadi penurunan inflasi pada kontraktif itu. Ketika penurunan inflasi itu kurva perpotongannya merah dengan hitam, dengan merah dengan hitam, dengan kuning dengan hitam, itu nanti kan berbeda, membuat sebuah titik. Nah, titik itu nanti teman-teman dapat lihat di situ. Di ekspansif titiknya meningkat, artinya nanti inflasinya meningkat, yang itu mendorong PDB meningkat. Sedangkan kontraktif itu dia bergeser ke kiri bawah, yang memicu inflasi menurun, yang berakibat pada PDB yang menurun juga. Nah, itulah kenapa ekspansif ini bisa dikatakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi fiskal untuk meningkatkan PDB kita atau pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kontraktif ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperlambat dan menstabilkan ekonomi. Agar apa? Agar harga-harga yang ada di pasar masih dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah. Nah, khawatirnya ketika pertumbuhan itu sudah sangat cepat dan sangat tinggi, misalkan di atas 10% misalkan. Nah, pertumbuhan itu nanti akan memicu
adanya kesenjangan yang sangat lebar. Karena pertumbuhan yang tinggi itu nanti rata-rata pasti akan didominasi oleh para pengendali atau pemegang alat-alat produksi saja, sehingga mereka yang tidak memegang alat-alat produksi, pertumbuhan mereka cukup lemah. Nah, itulah kenapa itu nanti akan memicu harga yang tinggi itu tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, dan kegiatan ekonomi seperti itu perlu dikontraksi. Nah, oke, cukup teman-teman kali ini. Untuk video kali ini cukup gitu aja. Teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat bisa bantu like, share, dan komen di bawah. Nah, gitu aja ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas hal-hal yang lebih seru terkait dengan studi kasus dan lain sebagainya. See you.